Taruh tangan kanan. Taruh tangan kanan. Yang duluan. Tangannya taruh ke kepala. Oh, kan itu. Allahumma inti dunia. Ayat Allah itu. Tapi kita. Kalau Allah dengan sekadar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul kalau kami harus apa itu dirasakan alun-alun rasa panas dikit terus taruh masuk terus taruh masuk terus Allah pasang stop samper untuk kamu rasa korek-korek itu terperang ya. Coba duduk terus maju terus korek bahasa itu ya jelas stop rasa nenek ini wes mandek stop korek-korek panasnya ini pusat panasnya ini sok pusat panasnya ini sok korek-korekan sok pusat aura yang paling besar di mana? Bulat itu bulat. Sahabat Jadi kali ini bulat itu kita sedang mencari barang yang tadi ditunjukkan oleh media sosial. terus bulat itu korek-korek itu coba dibantu maksudnya kalau siapa tentang sudah biasa terus dibantu sok bulat itu Mau bantu Sini. Kalau tidak misteri ternyata kita dikasih oleh-oleh ini energinya kuat. Mau tahu ini namanya apa? Yang salah ini adalah semacam konde atau
keris apa ya? Atau apa ini yang tahu siapa? Nanti kita akan netralisir dulu. Ini kecil. Nanti mau bagian kakak ya. Buka air lagi ya, coba air. Ini sejenis semuanya sama kuncung tapi bukan tipe apa ya, bukan zaman dulu lah, cuman buatan-buatan sekarang karena digaibkan menjadi begini nih. Jenisnya semar kuncung, bahannya dari kuningan. Semar kuncung lebih ke atas. Mungkin itu aja yang saya bisa kasih tahu untuk jenis pusaka yang seperti ini. Cukup. Ini masuk ini. Satu lagi air, satu lagi. Ini sejak sahabat jejak misteri, kali ini kita sudah melakukan tadi pengambilan barang, penarikan barang. Alhamdulillah kita dapat. Jenisnya pun tadi sudah dijelaskan. Untuk itu yang terakhir mungkin kita sudahi saja sampai di sini, karena sejatinya tempat ini memang dari dulu ada, dan yang namanya mitos itu beragam ceritanya. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya kita memang tidak bisa, karena tadi meditasi juga susah untuk diajak komunikasinya dan banyak sekali ininya. Untuk itu sahabat jejak misteri, untuk episode kali ini biarkan tempat ini menjadi misteri dengan sendirinya. Untuk mitos-mitos yang menyebar di masyarakat luas, anggaplah itu sebuah cerita. Dan kalau kita mempercayainya, alhamdulillah sahabat jejak misteri, kali ini kita sudah ada di penghujung acara. Dan untuk episode kali ini seperti biasa dari kami akan ada sedikit tausiah yang insya Allah akan dijawabkan oleh Kang Ustadz Abdullah. Semoga Kang Ustadz Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari dulu itu pertanyaan-pertanyaan tentang masalah. Bahkan goib itu dijadikan suatu perdebatan di kalangan ulama, bahkan ilmuwan. Sebab itu di antara salah satu kaul yang menyatakan bahwa ketika seseorang itu melihat suatu perkara goib, maka kesaksiannya itu tidak bisa diterima. Tapi pengertian dari hal itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang tersebut itu tidak beribadah atau melaksanakan maksiat, maka Allah tetap memberikan suatu keistimewaan kepada orang tersebut sehingga bisa melihat suatu perkara yang goib. Terus yang kedua, bisa jadi orang tersebut itu ketempelan, di dalam dirinya itu terdapat jin, sehingga ketika orang tersebut ketempelan, di dalam dirinya terdapat jin, maka orang tersebut bisa melihat jin yang ada di sekeliling kita. Terus yang ketiganya adalah karomah. Karomah itu adalah suatu keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada orang yang ahli ibadah. Lalu yang dimaksud ketika seseorang melihat goib, melihat jin, dan kesaksiannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud itu
Ini akhirnya bagaimana? Maka di dalam keterangan tersebut itu menjelaskan bahwa ketika seseorang tersebut itu melihat bentuk asli jin yang Allah ciptakan, yang begitu halus, bahkan sifatnya itu hampir menyamai sifat halusnya malaikat. Ada suatu keterangan dari Imam Al-Ghazali, seseorang itu bisa melihat bangsa goib itu dengan catatan orang tersebut harus mati. Yang dimaksud mati itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kematian sughra. Apa itu kematian sughra? Kematian sughra adalah ketika seseorang masih hidup tetapi di dalam dirinya itu bisa menguasai hawa nafsu, entah dengan cara puasa dan selainnya, atau orang tersebut itu bisa menguasai syahwatnya, maka Allah akan memberikan sir, suatu rahasia, dan memperlihatkan kepada orang tersebut tentang suatu perkara yang gaib. Hal itu biasanya dimiliki oleh min ba'dil auliya. Terus yang kedua, kematian kubro. Kematian kubro itu ketika seseorang pisah jasad dan juga ruhnya. Maka ketika seseorang sudah pisah jasad dan ruhnya, roh itu akan bisa melihat secara keseluruhan tentang suatu perkara yang gaib. Oleh sebab itu, pesan saya kepada semua, maka percayalah bahwa gaib itu ada, dan sesungguhnya Allah menciptakan semua alam itu tetap berpasang-pasangan. Ingat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, dan juga jangan pernah kita lupa menjadikan wasilah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan memperbanyak sholawat. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat jejak misteri, tadi kita sudah mendengarkan tausiahnya dari Kang Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk yang terakhir, saya dari Keling, saya minta kepada seluruh sahabat jejak misteri, saya minta tolong jangan lupa subscribe lagi, pokoknya wis lah kayak konon lah. Yang penting share juga, like juga, dan jangan lupa tonton terus channel kami, channel Jejak Misteri. Untuk itu, yang terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.